Selamat pagi Ibu. Pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi Bu. Silakan duduk. Ya Ibu. Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Apakah salah baca hari ini Ibu? Baik Ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya adik-adik. Ya Ibu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita memulainya dengan doa. Itu meminta salah satu dari adik-adik untuk mendukung kita dalam aku silakan. Baik teman-teman, kita dari kita telah kalau saya ini menurut ajaran saya berdoa sih. Terima kasih adik pasti telah memimpin kita dalam doa. Ibu mau tanya, apakah kalian sudah saling mengenal atau belum? Sudah Ibu. Ada yang belum. Baiklah, bagus sekali kalian sudah saling mengenal. Ibu harap kalian bisa saling terbuka dan lebih akrab lagi dalam kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Kalian ada pelajaran sebelumnya? Apakah pelajaran tersebut menyenangkan? Kami baru harus ulangan matematika Ibu dan soalnya itu sangat susah semua Ibu. Matematika ya, memang agak sulit, tapi kalian tetap semangat ya anak. Ya Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti dan kegiatan kita, Ibu mengajak kalian untuk bermain game. Dulu apakah adik-adik punya game untuk kita bermain? Ada Ibu. Ada Ibu. Ibu persilakan semua berdiri. Marina menari. Oke mulai. Jangan begini apa terus supaya semua kelihatan. Oke. Tolong bersuara. Sampai yang mau pimpin, persilakan. Ibu. Oke, nama perhatiannya saya akan ikut satu kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya Ibu. Kalian bersemangat. Sudah Ibu. Ibu harap kalian seterusnya bisa semangat dalam mengikuti konseling kelompok ini. Ya Ibu. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau bergabung bersama Ibu di ruangan ini. Ibu mengajak kalian ke sini adalah untuk berdiskusi dan bersama kita menemukan solusi atas masalah yang kalian miliki. Apakah kalian bersiap? Ya Ibu, kami siap. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah mendengar atau sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Ibu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor dengan si kelompok konseling seperti kita saat ini dalam rangka memecahkan masalah dari konseling. Tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan memecahkan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Dalam konseling kelompok ini juga ada asas-asas yang harus dipatuhi selama kegiatan berlangsung. Asas-asas dalam konseling kelompok antara lain asas kerahasiaan, di mana saya sebagai seorang konselor merahasiakan segala permasalahan yang kita bahas nanti. Begitupun dengan adik-adik juga bisa merahasiakan permasalahan yang kita bahas nanti. Adapun asas keterbukaan dan asas
kenormatifan. Itu tadi penjelasan singkat tentang konseling kelompok. Apakah kalian sudah bisa memahami konseling kelompok? Sudah, Ibu. Lanjutkan. Jadi dalam proses konseling ini, Ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok yang bertugas mengarah dan memimpin proses konseling kelompok ini hingga berakhir. Sedangkan kalian semua berperan sebagai anggota kelompok. Ya, Ibu. Baiklah, kita akan memulai konseling kelompok. Kalian bisa memulai menceritakan masalah yang akan kalian alami saat ini. Setelah itu kita secara bersama-sama menemukan solusi memecahkan masalahnya untuk masalah yang akan kita bahas hari ini. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Ya baik, kalian juga tidak perlu ragu dan takut untuk menceritakan masalah kalian masing-masing. Karena setiap informasi yang kalian ceritakan, Ibu akan menjamin kerahasiaannya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, itu merupakan pemenuhan salah satu asas bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan. Di sini kita akan melakukan konseling kelompok selama 45 menit ya. Apakah kalian setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Baik, jadi kita sudah sepakat bahwa kita akan melakukan konseling kelompok selama 45 menit ke depan. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap, Ibu. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Ibu meminta kesediaan untuk menceritakan masalah. Silakan dari sisi kanan Ibu. Saya Ibu. Baik Ibu dan teman-teman, jadi masalah saya adalah saya merasa akhir-akhir ini saya senang sekali makan, terutama di malam hari Ibu. Saya takut kalau berat badan saya naik Ibu. Ada lagi? Saya, Ibu. Kalau dari saya, masalah yang saya alami saat ini hampir sama dengan teman asli Ibu, dan saya sangat susah mengontrol untuk tidak mengemil Ibu, apalagi di rumah makanannya dan semua Ibu. Saya, Ibu. Ibu. Ibu, kalau dari saya memiliki masalah yang sebenarnya ini sudah dari semester lalu, di mana saya itu mengikuti organisasi di sekolah, dan organisasi itu banyak merebut waktu saya, Ibu. Dan akhir-akhir ini orang tua saya sering marah-marah karena saya jarang di rumah, sehingga sekarang hubungan saya dengan orang tua kurang baik. Saya lupa. Baik, kalau dari saya sering lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada lagi? Kalau masalah saya itu ketika proses pembelajaran, saya itu suka mengantuk Ibu, karena malam itu saya susah tidur, saya suka nonton film Korea. Baiklah, terima kasih karena sudah mau terbuka dan menceritakan masalah kalian masing-masing. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal bahwa sebelumnya telah melakukan identifikasi masalah belajar di kelas kalian. Sekarang kalian berkumpul di sini atas hasil identifikasi tersebut dan bersama-sama kita menemukan solusi yang tepat untuk masalah kalian. Nah, menurut kalian masalah mana yang bisa kita bahas? Saya Ibu. Kalau menurut saya masalahnya lebih saja Ibu, karena masalahnya ini menyangkut dengan hubungan orang tua. Karena masalah hidup ini menyangkut dengan hubungan orang tua, jadi masalahnya dia yang harus. Baik, kalau begitu hari ini kita akan membahas masalah hubungan dengan orang tua yang kurang baik yang dialami oleh adik mungkin. Ibu ingin sampaikan bahwa kalian diharapkan untuk tidak menganggap pelajaran yang kalian ikuti ini sulit dan memilih untuk tidur saja ataupun melakukan hal yang lain. Cobalah untuk memandang dan memulai pelajaran dengan anggapan bahwa itu merupakan hal yang menarik.
semua hal yang diawali dengan niat pastinya akan berjalan dengan baik. Baik, silakan adik Novi bisa menceritakan terlebih dahulu masalah atau apa yang adik Novi sampaikan. Oke, baik Ibu dan teman-teman, dari ini masalah saya itu saya dari kelas 10 dulu itu sudah ikut di berbagai organisasi yang ada di sekolah. Nah, tapi dulu itu hanya dari staf meja, mulai dari kelas 11. Dari kelas 11 ini saya diangkat menjadi pengurus. Dengan begitu tanggung jawab saya jadi lebih berat dan lebih banyak waktu yang saya habiskan di sekolah. Nah, akhir-akhir ini Ibu mulailah awal semester ini orang tua saya mulai tidak mendukung kegiatan yang saya ikuti, dan hal ini membuat hubungan saya dengan orang tua tidak harmonis. Saya Ibu. Silakan. Nah, kalau boleh tahu orang tuamu tidak mendukungnya itu seperti apa? Apakah melarangmu untuk tidak mengikuti organisasi? Ini orang tua saya itu terang-terangan memarahi saya bahwa saya lebih sayang dengan teman-teman dan organisasi yang saya ikuti dibandingkan dengan keluarga saya sendiri. Sampai orang tua saya merangkap saya di saat rapat online untuk membahas organisasi tersebut. Apakah rapat online tersebut dilakukan setiap hari? Tidak setiap hari. Rapat online-nya sudah dijalankan hanya setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu malam saja. Soalnya kami juga ada tugas sekolah yang harus diselesaikan, jadi kita juga harus bagi waktu sama jam yang menjadi tugas. Baik, masalah yang dialami oleh adik Novi ini adalah hubungan dengan orang tua yang kurang baik karena kurangnya waktu untuk bersama dengan keluarga dikarenakan sebuah ada aktivitas organisasi. Ya betul Ibu. Baik, sekarang Ibu ingin tanya kira-kira dari masalah tadi hal apa yang diinginkan oleh adik Novi? Pastinya saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan orang tua. Saya juga ingin bisa membagi waktu antara organisasi dengan waktu untuk keluarga saya. Karena masalah ini saya juga benar. Jadi pastinya saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan orang tua. Saya juga ingin bisa membagi waktu antara organisasi dengan waktu untuk keluarga saya. Karena masalah ini saya juga jadi jarang berbicara atau bercerita kepada orang tua saya dan ibu saya, terutama pada ayah saya itu, dan ini membuat saya tidak nyaman. Sudah berapa lama Novi itu merasa dari bicara dengan orang tuanya? Baik, sudahnya awal bulan Januari, karena pada saat itu organisasi saya berencana pasti acara festival kita ulang tahun sekolah dan di akhir bulan Maret kemarin. Nah, persiapan tersebut merebut banyak waktu saya. Baik, berarti sebelum masalah adik Novi sering menyempatkan atau membantu orang tua. Ya benar Ibu, jadi akhir-akhir ini saya menyempatkan membantu orang tua saya, meskipun saya membantu sambil HP karena di waktu yang sama saya ada melakukan rapat online di organisasi tersebut. Apakah waktu membantu orang tua adik Novi berusaha untuk berbicara dengan orang tua Novi atau mungkin bercerita tentang kegiatan yang adik Novi jalani saat ini seperti sebelum masalah ini terjadi? Tidak Ibu, tapi sering-sering sekali saya malah hanya fokus pada HP saya dan tidak dimaksimalkan dalam membantu orang tua saya. Biasanya kalau Novi rapat online itu kira-kira jam berapa? Tidak tentu, tergantung bahasanya apa.
rata-rata itu 3 sampai 4 jam. Tapi sudah lama tidak ketemu, kita kadang sering bercerita satu sama lain begitu. Kita sering mengeluh tentang tugas yang banyak dan hal-hal lainnya. Ibu bisa memahami apa yang dirasakan oleh Novi karena biasanya adik Novi ini bertemu dengan teman-teman setiap hari ya, dan sekarang tidak bertemu dalam jangka waktu yang lama sehingga banyak yang ingin diceritakan ya. Ya, betul sekali benar. Baik, jadi adik Novi tadi sudah menjelaskan bahwa situasi dari adik Novi memiliki masalah hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua. Ini dikarenakan adik Novi yang kurangnya waktu bersama keluarga dan sibuk di organisasi adik Novi. Menyampaikan bahwa adik Novi ingin memperbaiki hubungan dengan orang tua dengan cara membantu orang tua sama dengan rapat online di organisasi. Kalau adik Novi ini secara terus-menerus membantu orang tua, adik Novi dan waktu yang sama ada rapat online organisasi, apakah Novi bisa mencapai tujuan? Kalau mungkin tidak ya Ibu, orang tua saya akan sedang marah kepada saya karena saya membantu tidak dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini adik Novi sudah menyadari bahwa jika organisasi adik Novi tetap melakukan langkah tersebut, adik Novi tidak akan mencapai tujuan yang adik Novi sebutkan di awal tadi. Lalu di sini apa yang akan adik Novi lakukan? Apakah ada rencana untuk mencapai tujuan tersebut atau teman lain ingin memberikan saran? Kalau rencana yang saya miliki hanya bantu orang tua saya, belum ada rencana lain. Mungkin apa yang Novi inginkan sudah bagus, karena Novi lebih sungguh-sungguh saat membantu orang tua. Usahakan untuk tidak sama dengan rapat online tersebut. Dengan begitu Novi lebih bisa bercerita dengan orang bermakna. Saya setuju dengan Tiana dan mungkin Novi hanya butuh lebih mengobrol dan membatasi dalam bermain HP dan berinteraksi dengan teman-teman karena waktu keluarga juga hal yang penting. Baik, terima kasih teman-teman yang telah memberikan masukan. Masukannya sangat menarik dan mungkin saya bisa mencoba untuk demikian. Saya akan memulai dengan membatasi dan mengatur waktu saya dengan benar dan membantu orang tua dengan sungguh-sungguh. Bagus sekali adik Novi. Jadi dapat disimpulkan bahwa adik Novi akan memulai dengan membatasi dan mengatur waktu adik Novi antara organisasi dengan keluarga, dan juga adik Novi akan tetap membantu orang tua lebih sungguh-sungguh dan tidak membagi konsentrasi dengan rapat online secara sama-sama. Kira-kira hal ini akan memulai kapan adik Novi lakukan, dan adik Novi akan bisa berkomitmen untuk melakukan hal-hal tersebut. Saya akan mulai besok Ibu dan saya sangat yakin bisa berkomitmen untuk demikian karena saya sangat merasa tidak nyaman dengan keadaan yang seperti ini dengan orang tua saya. Baik adik Novi, semoga adik Novi bisa melakukan sebuah rencana tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, Ibu yakin bahwa adik Novi bisa menyelesaikan masalah ini. Ya baik Ibu. Apakah ada yang adik Novi sampaikan lagi? Tidak ada lagi Bu. Terima kasih Bu. Baik adik-adik, waktu kita sudah selesai. Bagaimana jika kegiatan konseling kelompok ini kita cukup sampai di sini? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada Ibu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok bersama Ibu
dan teman-teman, Ibu meminta perwakilan saja ya. Saya Ibu, Bapak Ibu, saya merasa senang dan sangat tenang karena saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah yang saya alami. Ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia menceritakan masalahnya. Ibu senang karena kalian semua sudah terbuka dalam menceritakan masalah yang dialami. Pertemuan berikutnya kita akan membahas perkembangan dari penerapan solusi oleh kalian semua. Bisa harapan ibu agar kalian bisa berlatih berubah. Kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, sebelumnya sudah diawali dengan doa. Baiknya setelahnya harus diakhiri dengan doa. Ibu meminta salah satu untuk kita dahulu. Saya baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengambil kegiatan yang kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dan dimudahkan saya berdoa untuk agama yang menyatakan kepada Islam. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Adik Ayatun telah memimpin kita dalam doa. Ibu sampaikan jika ingin cerita dan curhat terkait masalah kalian, jangan sungkan dan ragu untuk bertemu Ibu. Pintu ruangan Ibu selalu terbuka untuk kalian semua. Ibu sampai lupa, minggu depan kita akan membahas perkembangan dari permasalahan kalian dan membahas masalah kedua teman-teman semua. Ya Ibu. Ya, sama-sama semuanya. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang Ibu. Satu lagi kan sudah.